Di balik ramainya Margonda, ada kisah pengorbanan yang jarang diketahui warga Depok. Margonda lahir pada tahun 1918 di Baros, Cimahi, atau Bogor menurut beberapa sumber, dengan nama kecil Margana. Sebelum terjun ke medan perang, ia adalah seorang terpelajar. Ia mengenyam pendidikan sebagai analis kimia di Analisten Kursus atau Balai Penyelidikan Kimia di Bogor. Pada awal 1940-an, ia mengikuti pelatihan penerbangan cadangan di Luchtvaartafdeling, Departemen Penerbangan Belanda, meskipun pelatihan ini terhenti akibat invasi Jepang pada tahun 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Margonda mendirikan dan memimpin Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI, di Bogor. Ia kemudian bergabung dengan BKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pangkat letnan muda dan ditempatkan di Batalion IN Depok. Untuk memahami mengapa Margonda bertempur, kita harus melihat kondisi Depok saat itu. Berbeda dengan wilayah lain yang menyambut Indonesia merdeka, Depok memiliki sejarah politik yang unik. Pertama, warisan Cornelis Chastelain. Jadi, pada tahun 1714, Tuan Tanah VOC, Cornelis Chastelain, mewariskan tanahnya yang luas kepada 150 budak yang telah dimerdekakannya. Mereka membentuk 12 marga, antara lain Bacas, Jonathans, Loen, Samuel, dan Zadok, yang kemudian dikenal sebagai Belanda Depok, kedua semacam republik sendiri. Pasalnya, para keturunan ini diberikan hak untuk memerintah sendiri dengan sistem kepresidenan, jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Akibatnya, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para Belanda Depok merasa sudah memiliki negara sendiri dan menolak bergabung dengan NKRI. Hal ini kemudian memicu kemarahan para pejuang. Penolakan Depok memicu dua serangan besar. Serangan pertama, 11 Oktober 1945. Para pejuang dari Bogor dan sekitarnya menyerbu Depok. Peristiwa ini dikenal sebagai Gedoran Depok, yang berhasil menaklukkan perlawanan Belanda Depok dan memaksa mereka mengibarkan merah putih. Serangan balik sekutu, November 1945. Tak lama kemudian, Nica, pemerintahan sipil Hindia Belanda, bersama sekutu datang membebaskan para tawanan dan merebut kembali Depok. Margonda memimpin barisannya dalam serangan kilat pada 16 November 1945 untuk merebut Depok kembali. Dalam pertempuran sengit di daerah Kalibata, Depok, Margonda gugur di usia 27 tahun. Versi paling heroik menyebutkan bahwa ia tertembak di dada saat hendak melemparkan granat, di mana granat tersebut kemudian meledak dan menghancurkan tubuhnya. Kematian Margonda menyisakan misteri. Jenazahnya sempat dikuburkan di area stasiun Bogor sebelum akhirnya dipindahkan, sehingga ia dikenal sebagai pahlawan tanpa pusara yang pasti. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah mengabadikan namanya menjadi Jalan Margonda Raya di Depok, yang kini menjadi urat nadi kota tersebut. Jadi, setiap kali Anda melewati kemacetan atau menikmati keramaian di Margonda, ingatlah bahwa di tempat itulah seorang pemuda bernama Margonda gugur demi memastikan tanah Depok tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.